Baik, sekarang kita akan membahas mengenai materi eksponen ya. Yang pertama perlu kita ketahui eksponen tersebut merupakan suatu bentuk perkalian ya, perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Jadi kuncinya di sini adalah adanya perkalian bilangan yang dalam hal ini dengan dirinya sendiri. Dilakukan berkali-kali sebanyak jumlah tertentu ya. Oke, bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, kita memiliki bentuk A berpangkat N ya, di mana A itu adalah bilangan pokok, N itu adalah pangkatnya. Jadi kita mengalihkan A sebanyak N kali. Jadi A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali dia? Nah, misalnya sebanyak N kali. Di dalam hal ini ya kita tidak tahu N-nya itu berapa. Jadi sebanyak sekian kali lah kita bilang ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, misalnya kita punya bentuk seperti ini, 5 berpangkat 3. Berarti kita mengalihkan bilangan pokok ya. Di sini ada bilangan pokok 5. Kemudian nilai eksponen atau pangkatnya itu adalah 3. Jadi kita mengalihkan 5 itu sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak pangkatnya dia. 5 kali 5 kali 5 seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bentuk ini ya, bentuk ini kita bisa lihat misalnya 3 berpangkat 5 berarti 3 karena di sini bilangan pokoknya adalah 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, begitupun contoh selanjutnya ada 6 berpangkat 4 berarti 6 dikalikan sebanyak 4 kali. Ya, kita mendapatkan bentuk seperti ini ya. Kemudian ada bentuk 4 berpangkat 6. Nah, ini akan berbeda ya. Jadi kita perlu membedakan mana bilangan pokok, mana yang eksponen atau pangkatnya dia. Ya, itu penting bagi kita untuk mengetahui itu. Kemudian untuk sifat-sifatnya ada sebagai berikut ya. Ada perkalian eksponen ya dengan bilangan pokok yang sama. Kita lihat ada A berpangkat M dan A berpangkat N. Kalau dikalikan dia tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Kalau dia bentuknya seperti A berpangkat M dengan A berpangkat N seperti ini, jadi kita bisa tinggal mengurangkan saja. A berpangkat M per A berpangkat N, jadi tinggal dikurangkan. Kemudian bentuk pangkat berpangkat A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, tinggal mengalihkan saja M dengan N ya. Kemudian ini adalah sifat distributif, ada juga sifat akar negatif ya. Kita lihat di sini ada akar negatif A berpangkat berpangkat ya. Jadi berpangkat negatif ya, A berpangkat negatif N ini akan sama dengan seper ya, seper bentuk A berpangkat N ya, seper A N ya, A berpangkat N ya. Jadi seperti ini. Jadi akar negatif itu akan sama dengan seper akar positifnya ya. Seperti ini jadinya dia. Kemudian ini bentuk akar ya. Ya, A berpangkat M akar dari N ya. Akar N dari A berpangkat M itu akan menjadi A berpangkat M per N ya. Ya, ingat kalau di ini M-nya ini 1 biasanya tidak ditulis. Kalau N-nya ini akar pangkat 2 biasanya juga tidak ditulis di sini ya. Nah, kalau A berpangkat 0 itu hasilnya 1, kecuali kalau A-nya itu 0 ya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya ambil sifat nomor 1 ya, ada bilangan pokok 3. Yang pertama 3 berpangkat 2 dan yang kedua 3 berpangkat 4. Sehingga kalau dikalikan kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, sehingga menjadi 3 berpangkat 6. Kalau di sifat yang kedua itu A berpangkat M per A berpangkat N, dia nantinya akan menjadi seperti ini ya, 2 berpangkat 5 per 2 pangkat 2. Itu akan menjadi 5 dikurangi 2 ya, sehingga menjadi 2 berpangkat 3 ya. Kalau bentuk akar pangkat negatif kita bisa lihat di sini ya, 4 berpangkat negatif 2 itu akan menjadi seper ya, seper akar di sini yang jadi pangkat positifnya dia ya, seper pangkat positif
1/4 pangkat 2. Seperti itu. Ya, demikian pemaparan saya. Mari kita lanjutkan dengan latihan soal.